kecil saya itu masa yang indah Bapak Ibu sekalian. Segala yang ingin saya dapatkan bisa saya peroleh. Karena waktu itu usaha ayah saya sedang bagus-bagusnya Bapak Ibu sekalian. Jadi enak sekali apa yang saya mau saya bisa dapatkan. Tapi ternyata kehidupan itu tidak berjalan seperti itu. Kita tahu kehidupan itu pasti ada banyak rintangannya. Betul sekali, ya saya ingat sekali usaha ayah saya waktu itu di bidang konveksi. Permintaan bagus, bagus sekali waktu itu, tapi saya ingat satu saat ayah saya itu kena tipu, Bapak sekalian. Ya, kena tipu dan saya ingat sekali ketika saya masih SMP, akhirnya ya konveksi itu tidak bertahan lama. Akhirnya lama-lama bangkrut, satu persatu mesin obras, mesin jahit itu dijual untuk menutupi hutang. Kemudian sampai rumah waktu itu lumayan besar, kami harus jual. Kami jual dan akhirnya ya kami pindah ke rumah yang lebih kecil. Ya, bukan di sebuah perumahan, tapi pindah ke sebuah rumah di gang. Saya ingat waktu itu saya masih berpikir, aduh kenapa kehidupan tuh seperti ini ya. Masih kecil kan masih pingin enaknya aja gitu ya, nggak berpikir jauh. Sampai saat itu saya ingat sekali, kelas 2 SMP, akhirnya saya juga merasa minder Bapak Ibu sekalian. Ya, tadinya bergaul dengan anak-anak yang komunitasnya ya serba bercukupan. Tapi ternyata saya waktu itu uang jajan pun sampai harus berkurang drastis, yaitu membuat perubahan terhadap diri saya. Saya menjadi seorang pemalu, minder. Nah, sekarang udah nggak pemalu lagi, tapi malu-maluin. Ya, berkat support system kita United Coalition, kita dapatkan pengembangan diri ya. Saya ingat waktu itu ya saya akhirnya bergaul dengan teman yang itu-itu aja, berarut-arut Bapak Ibu sekalian. Dan di sini saya mengambil hikmahnya. Ya, di sini saya ambil hikmahnya bahwa betul sekali siapa kita ya sekarang itu ditentukan oleh keputusan kita beberapa tahun yang lalu. Ya, saya waktu itu mengambil keputusan untuk menjadi seorang yang pemalu, minder. Karena saya nggak berani untuk memutuskan untuk berubah. Padahal saya yakin setiap orang di ruangan ini pun Anda semua dilahirkan dengan potensi yang luar biasa. Setuju Bapak Ibu sekalian? Ya, nggak ada ya dari kecil ada bayi yang pemalu. Ada nggak? Ya, udah keluar misalnya dia sus gitu ya, minta penutup dada. Nggak ada kan ya kalau misalnya cewek, nggak ada kan? Nggak ada yang pemalu atau pemarah atau misalnya kuper ya menyendiri, nggak ada. Ya, tapi itu ditentukan oleh pola pikir seseorang. Jadi di ruangan ini mungkin saat ini Anda semua ada di antara Anda yang punya seperti saya waktu itu. Saatnya berubah Bapak sekalian. Kalau saya bisa, Anda pun pasti bisa Bapak sekalian ya. Dan Anda penerima mobil mewah berikutnya, luxury car, pesawat dan seterusnya. Nah, balik lagi Bapak Ibu sekalian, berpatok dari situ saya ingat sekali, balik lagi cerita, saya waktu itu menjadi seorang yang ya bergaul dengan, tadi kalau di foto ya teman-teman saya cuma itu doang. Ya, saya ingat SMP saya lalui, biasa saya juga termasuk orang yang di kelas tuh nggak tahu pintar, nggak tahu bodoh gitu ya, setengah-tengah. Sampai saya ingat waktu itu masuk SMA kelas 1. Nah, di sini parah sekali Bapak Ibu sekalian kehidupan saya waktu itu. Mungkin kalau dikatakan di titik 0 bahkan ke bawah, minus. Karena di saat itu saya ingat sekali ayah saya mulai sakit-sakitan. Sementara saya dengan egonya saya pingin banyak ini dan itu. Ya, waktu itu saya ingat SMA kan waktu itu zamannya motor-motoran ya. Teman-temannya pada naik motor dan saya saat ini sangat merasa itu egois sekali. Saya tidak tahu keadaan orang tua, ekonomi, pikiran dan seterusnya. Saya paksakan sampai akhirnya ayah saya itu sakit-sakitan dan meninggal dunia Bapak Ibu sekalian. Ya, di saat itu saya merasa hal yang paling menyedihkan. Di mana saya merasa masih membutuhkan figur ayah ya. Tapi hal itu terjadi. Lebih parah lagi, saya nggak naik kelas Bapak Ibu sekalian. Karena saya bergaul dengan orang-orang yang kategorinya termasuk nakal. Mengherankan juga ya, saya pemalu tapi bisa berkenalan dengan anak-anak yang nakal. Dan hasilnya Bapak Ibu sekalian, betul, nilai ujian saya hancur. Kalau misalnya merah hitam, merahnya 8, hitamnya 2. Parah sekali ya.
Parah sekali Bapak sekalian, ya. Dan di situ saya belajar bahwa kalau kita ingin sukses, di sini Anda semua ingin sukses nggak? Ingin ya. Satu hal, Anda berada di ruangan yang tepat Bapak sekalian, ya. Di waktu yang tepat, ya. Bersama orang yang tepat. Karena saya balik lagi cerita saya yang tadi Bapak sekalian, saya bergaul kan dengan orang-orang yang nakal. Saya akhirnya nakal, main biliar tiap hari. Ya, uang jajan saya pakai main biliar, ngebohong buat beli buku. Padahal saya tahu keadaan ekonomi waktu itu, ya di warung, kami buka warung, itu sehari untuk dapetin 1.000 rupiah waktu itu susah setengah mati. Ya, akhirnya kami harus ngutang, sampai terlibat hutang juga. Dan saya ingat waktu itu, pergaulan itu membawa efek yang buruk. Akhirnya ya betul, nggak naik. Itu akibatnya membuat saya merasa saat itu masa depan saya suram Bapak sekalian, madesu ya singkatannya. Akhirnya ya satu titik ya saat itu saya ingat saya masih punya mama saya ya satu-satunya yang saya sayangi sekali. Ya saya ingat saya harus berubah, saya nggak bisa seperti ini. Mau dibawa kemana arah hidup saya gitu ya kalau misalnya saya terus menerus seperti itu bermalas-malasan ya menghabiskan keuangan keluarga ya. Tapi tidak menghasilkan. Ya, akhirnya saya berubah untuk menjadi orang yang harus lebih rajin lagi. Lebih bertanggung jawab. Nah, di saat itu saya mulai belajar lebih rajin dan akhirnya Bapak Ibu sekalian, tahun depan saya bisa naik. Di sini bukan masalah sebenarnya pintar atau enggak. Kalau kita mau Bapak Ibu sekalian, kita ulet, kita pasti bisa sukses juga. Ya. Sama, Anda pun di ruangan ini, kalau Anda jalankan bisnis Tiansi, Anda jalankan dengan serius, konsisten. 1-2 tahun Anda yang berdiri di panggung ini Bapak sekalian. Ya. Itu kunci kedua Bapak sekalian. Kita harus ulet. Dan saya pernah dapat cerita, kalau kita berhadapan dengan orang pintar sekalipun, kalau kita ulet, kita pasti bisa mengalahkan orang pintar tersebut. Yang asal kita ulet. Nah, kemudian akhirnya saya bisa naik dan lulus. Ya tadi saya di wisuda waktu SMA. Saya masuk perguruan tinggi swasta komputer. Padahal itu bukan sesuatu yang merupakan impian saya Bapak sekalian. Saya juga nggak tahu impian saya waktu itu mau masuk kemana. Saya hanya ingin ikut-ikutan. Teman saya masuk ekonomi. Wah saya ingin ekonomi. Nah kakak saya waktu itu bilang, kamu harus ngambil satu jurusan yang beda. Sekarang zamannya IT, Information Technology. Ya semua mengarah ke teknologi komputer. Kamu ambil. Saya setengah dipaksa. Ya tapi saya masih ingat. Ya saya harus lakukan yang terbaik buat kakak saya dan mama saya. Saya ingin bahagiakan mereka dan saya ambil jurusan tersebut. Walaupun dalam hati saya setengah Bapak sekalian. Tapi saya paksakan, saya nggak ingin memberatkan pundak kakak saya ya karena beliau menjadi tulang punggung keluarga Bapak sekalian. Ya dan beliau betul-betul mengarahkan saya harus betul-betul belajar dengan serius dan ya puji Tuhan Bapak sekalian dalam waktu 4 tahun kurang bahkan saya bisa lulus. Ya dengan nilai yang lumayan lah, tengah-tengah juga. Nah permasalahan balik ada lagi. Ketika saya mulai udah lulus, wah ini ngapain nih? Saya harus bekerja di mana? Mulai di situ Bapak Ibu sekalian. Mulai saya dihantui ketakutan bahwa saya harus bekerja di mana. Sementara kemampuan saya di bidang komputer juga pas-pasan. Ingat tadi saya tidak mendalami ya, tidak menyukai, saya setengah dipaksa. Saya bingung Bapak Ibu sekalian waktu itu. Di tengah kebingungan itu kakak saya bilang lagi, kamu harus lanjutkan lagi S2 di Australia. Beliau bilang, Koko akan berusaha sekuat-kuatnya untuk membuat kamu bisa sekolah di sana. Saya tahu Bapak Ibu sekalian, perjuangan kakak saya untuk membiayai saya untuk nanti itu besar sekali. Tapi satu hal, karena beliau pingin di satu keturunan kami, di keluarga kami harus ada yang bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi, bisa mengangkat derajat keluarga. Karena saya tahu Bapak Ibu sekalian, ketika kami jatuh ke titik nol, bahkan minus, banyak keluarga Bapak Ibu sekalian, teman-teman bahkan yang terbaik itu meninggalkan ayah saya. Begitu masih jaya, makan-makan bareng dan sebagainya, ditraktir, tapi begitu sakit, sahabat yang betul-betul menemani itu bisa dihitung dengan jari Bapak Ibu sekalian. Teman dan sahabat itu bedanya apa? Teman itu ada di saat kita suka aja, tapi saat kita duka menghilang. Pernah mengalami Bapak Ibu sekalian seperti itu? Ya, bagaimana rasanya Bapak Ibu sekalian? Sakit sekali Bapak Ibu sekalian.
menjembatkan sekali orang-orang yang memanfaatkan. Dan saat itu saya belajar, betul di dunia ini ada yang namanya orang-orang seperti itu. Dan satu hal, bagaimana solusinya? Kita harus mengangkat derajat kehidupan kita. Supaya kita tidak diremehkan lagi Bapak Ibu sekalian. Ya, supaya kita tidak dihina. Ya. Nah, saat itu saya sadar, wah saya harus mewujudkan impian. Saat itu saya yang akhirnya mengikuti keinginan saya sampai kuliah lagi bahasa khusus. Ya karena untuk kuliah di Australia kan bahasa Inggrisnya mesti bagus ya. Mesti ada tes namanya TOEFL atau IELTS. Nah di sana saya kos 1 bulan di Jakarta. Ya di sana saya kosnya di tempat yang paling murah, tapi yang dekat sama kampus untuk menghemat ongkos. Saya ingat sekali panas banget Bapak Ibu sekalian. Kendari ini masih kalah. Ya, saya di sana tidur di kos, maaf Bapak Ibu sekalian, tanpa sehelai benang pun. Panas Bapak Ibu sekalian ya. Panas sekali, wah tidurnya udah gak enak gitu. Kosnya sempit, paling murah, yang saya paksakan. Tapi ya itu Bapak Ibu sekalian, sesuatu yang betul-betul tidak kita inginkan. Saya kan di tengah jalan, aduh saya sebenarnya ingin mewujudkan, tapi saya agak malas betul Bapak Ibu sekalian. Waktu saya tes TOEFL, IELTS, nilainya di bawah. Kalau misalnya lulus 6,5, saya hanya 5 Bapak Ibu sekalian. Ya waktu itu saya terima, satu hal saya sedih sekali. Aduh, gimana ya? Dan saya tahu ketika akhirnya kakak saya melihat, beliau pun sedih Bapak sekalian. Ya beliau gak bisa marah, tapi beliau coba lagi deh. Di saat kebingungan yang sangat-sangat luar biasa, di saat saya pulang dari satu tempat menuju ke rumah saya melewati sebuah tempat di mana teman baik saya sejak SD, tadi ada juga di klip, beliau sedang membuang sampah di jalan gitu ya. Ada gerobak sampah, beliau sedang membuang sampah. Nah saya tiba-tiba waktu itu naik motor, wah ada dia. Langsung saya berhenti, saya menyapanya. Akhirnya dari situ kami mulai kontak-kontakan. Akhirnya di situ saya juga bisa ketemu beliau. Ya bahkan saya ingat sebelumnya saya pernah minta bantuan dia untuk bikinin TA, tugas akhir. Akhirnya kami kontak-kontakan. Nah bermula dari situ Bapak Ibu sekalian, saya tidak menduga dari hal kesempatan yang sangat sepele itu, saya bisa mendapat berkah yang sangat luar biasa. Ya, berkah yang membawa kehidupan yang luar biasa, mau bisnis yang luar biasa, dan mau sahabat yang luar biasa. Dan beliau bilang, Yung, ada sesuatu yang ingin kita bicarakan. Ya, beliau sudah berpacaran, beliau bilang, ya udah, nanti dijelasin sama pacar saya. Ya, nah waktu itu saya ke rumahnya. Tapi tidak dijelaskan langsung. Malahan saya jadi penasaran, mau jelasin apa ini? Terus saya melihat ada sebuah buku, gambarnya singa lagi terbang, pakai sayap. Wah ini apa? Nanti deh saya jelaskan. Nah singkat cerita, waktu itu saya akhirnya dijelaskan ya oleh pasangan teman saya ini, wanita. Nah kemudian dia membuat lingkaran. Nah ada nggak Bapak Ibu sekalian yang Anda saat pertama dikasih lingkaran gatal-gatal Bapak Ibu. Udah gak tahan lah, udah mau cabut aja dari bangku gitu ya. MLM lagi gitu. Waduh mati. Ya, tapi saya gak ngomong gitu langsung ya. Saya tunggu sampai beliau menjelaskan selesai. Nah gimana Yung keputusannya? Saya waktu itu masih nanti deh saya pikirin lagi. Padahal waktu itu jujurnya saya gak ngerti sama sekali Bapak Ibu sekalian ya. Apa yang dia bilang karena satu hal waktu itu, aduh ini bisnis multi level marketing. Bisnis yang dalam waktu itu, dalam pikiran saya, bisnis yang harus ngajak temen, ngajak orang. Terus ya kita harus pintar ngomong dan seterusnya. Padahal itu sebenarnya saya sekarang menyadari itu sebenarnya alasan saya aja. Karena saya tidak berani untuk mengambil sebuah perubahan, untuk mengambil bisnis tersebut. Nah singkat cerita beliau follow up besok atau lusanya, saya lupa. Beliau follow up, kamu datang deh ke satu pertemuan yang bagus bener. Pembicaranya ini orang yang luar biasa. Peringkat tertinggi di Jawa Barat. Waktu itu beliau peringkat bintang 5. Tertinggi di Jawa Barat ya. Wah saya pikir sama jenderal gitu ya. Pangkatnya 5 gitu ya bintangnya. Nah waktu itu saya duduk. Silakan Pak slide-nya. Nah saya duduk. Pinginnya sih di belakang Bapak saya. Tapi dipaksa-paksa akhirnya saya duduk di deretan paling depan. Ini NDT pertama kali Bapak Sen yang saya hadiri. Dulu masih ada meja-mejanya ya karena masih sedikit orangnya.
ya. Nah, saya duduk di sebelah kiri ya, yang paling ganteng di antara semuanya. Nah, dulu saya masih pakai kacamata Bapak Ibu sekalian ya. Masih tadi kalau lihat masih agak kurusan gitu ya. Kalau dulu SMA kurus banget. Nah, yang kedua itu frontline pertama saya. Ya, yang ketiga itu sponsor, Pak Sugi Pranata. Nah, kemudian saya waktu itu mengikuti training ini, saya dengarkan sesi demi sesi, sampai Bapak Ibu sekalian, satu sesi yang betul-betul membuat pikiran saya terbuka. Paradigma saya langsung berubah. Sesi itu dibawakan orang yang luar biasa. Impian beliau sangat kuat. Beliau sangat punya keyakinan yang sangat tinggi sekali. Beliau katakan ke audiens, Anda tahu nggak gajah sirkus? Tahu ya semua. Anda tahu nggak gajah sirkus itu punya tenaga nggak buat melepaskan ikatan yang diikatkan di kakinya ya. Tali tersebut sebenarnya dipatok juga dengan sepasak kayu yang sebenarnya dengan tenaga yang besar itu logikanya bisa dengan mudah dilepaskan. Tapi kenapa gajah sirkus itu tidak lepas? Karena pola pikir gajah tersebut dari awal dia sudah di mindset dalam dirinya bahwa dia tidak akan bisa lepas dari pasak kayu yang mematoknya. Ya kalau gajah kecil memang dengan tenaga yang masih kecil juga dia tidak mungkin bisa melepaskan patok kayu, tali yang dipatok di kayu itu. Tapi hari demi hari gajah itu kan semakin besar, ya tenaganya semakin besar. Tapi mindsetnya tetap dia berpikiran ya kayaknya nggak akan bisa. Ya terus menerus pola itu terpatri. Saya pikirkan wah itu saya banget gitu ya. Saya bilang ya saya nggak berani melakukan perubahan. Ya saya masih nggak berani untuk melakukan sesuatu yang berbeda. Ya seringkali saya memikirkan saya ingin punya kehidupan yang luar biasa. Kok teman-teman saya bisa punya mobil mewah ya. Tapi yang saya tahu mobil mewah itu kepunyaan bapaknya atau mamahnya. Dan saya dulu berpikir, aduh takdirnya enak sekali ya kalau bisa hidup di keluarga yang kaya. Tapi itu bukan sesuatu yang bisa kita ubah, betul nggak Bapak Ibu sekalian? Ya kita mau dilahirkan di mana, itu sudah digariskan oleh Yang Maha Kuasa. Tapi Anda bisa merubah Bapak Ibu sekalian, nasib Anda 1-5 tahun ke depan. Kalau Anda mau melakukan perubahan buat diri Anda. Ya, nah itu yang waktu itu saya pikir, oh betul juga ya. Saya harus keluar dari mindset saya. Hal yang mengkotakkan saya untuk selamanya berpikir saya nggak bisa. Saya pemalu, saya minder, teman saya sedikit. Saya gimana kalau misalnya menjalankan bisnis ini, kakak saya pasti menentang. Mama saya pasti nggak setuju. Siapa yang mau ikut? Hal itu sebelumnya yang saya pikirkan. Tapi setelah pertemuan itu, mohon applause pada pembicara yang waktu itu membuka paradigma ini, Pak Luis Tandean, Bapak Ibu sekalian ya. Beliau sangat luar biasa, saya sangat terinspirasi sekali. Ya, makanya dari itu saya akhirnya lepas. Setelah acara itu saya menandatangani form aplikasi. Satu hal saya nggak tahu uang dari mana untuk daftar ya. Apakah diizinkan? Pokoknya saya mantep lah menulis formulir aplikasi. Yang penting saya harus ambil keputusan dulu. Pulangnya saya nggak bisa tidur Bapak sekalian. Saya udah menandatangani, wah gimana nih untuk mengejar, dulu belum ada 85.000 Bapak sekalian. Langsung bintang 2 atau 2 juta. Waduh saya harus gimana ya. Langsung besoknya saya konsultasi dan ketemu upline-nya dari, mohon applause juga kepada orang yang mengajak saya untuk bisnis ini. Civil Lion Indonesia, Ibu Livia dan Bapak Ferdinand Fadil. Ya. Nah besoknya saya ingat saya langsung kontak lagi beliau. Nah kebetulan sponsor beliau pun ada ya. Mohon applause juga untuk Bapak Franciscus Saverius Joko ya, Bronze Lion Indonesia. Nah beliau mengarahkan saya, kamu buat daftar nama sebanyak-banyaknya. Waktu itu saya ingat sebanyak-banyaknya saya hanya bikin 10. 10 biji. Saya tahu kesalahan saya. Kenapa waktu itu bikin 10? Karena waktu itu saya masih mematok-matok Bapak sekalian. Masih memilah-milah. Masih berpikir kayaknya ini gak mau. Kayaknya nggak bisa. Kayaknya waduh kalau saya nawarin ke orang itu kayaknya saya bakal ditolak mentah-mentah dan sebagainya. Saya cuma bikin 10 ya. Paksa lagi. Udah 10 ya. Akhirnya saya arahkan. Silakan Pak klipnya. Saya arahkan ke home meeting. Pertemuan di rumah. Ya diadakan di rumah Pak Ferdinand dan Ibu Livia. Ini home meeting pertama Bapak sekalian. Ibu Livia yang menghadap ke sana yang mempresentasi.
Saya ingat kejadian demi kejadian di home meeting ini. Di awal-awal saya kontak 10 orang, ada orang yang datang, ada yang enggak. Akhirnya saya belajar lagi, dipaksakan lagi, cari lagi. Saya ingat sekali di salah satu orang yang diajak di sini, bahkan setelah pulangnya membuat hati saya ya kecewa sekali, marah juga karena dia tiba-tiba SMS. Kata-katanya kasar. Saya seharusnya masih menyimpan SMS itu ya untuk bukti bahwa pendapat orang itu salah. Ya, dia mengatakan bisnis ini tipu menipu, lu mau nipu gua dan sebagainya. Di sana saya waktu itu yang penting kita harus punya sikap positif ya, sikap positif untuk menghadapi hal tersebut. Ya, saya tahu orang itu masih belum punya paradigma yang benar terhadap bisnis ini. Masih belum ngerti. Mungkin dia menutup hatinya Bapak sekalian. Banyak orang yang menutup hatinya untuk melihat sebuah peluang. Padahal peluang itu bagus sekali buat dia untuk ambil. Bisa mengubah kehidupan dia dan keluarganya. Dan seterusnya. Tapi banyak orang masih keras kepala. Ya. Padahal banyak sekali peluang berseliweran di sekitar kita. Setuju nggak Bapak Ibu sekalian? Setiap hari kita diberikan pilihan untuk memilih. Ya, pilihan ini merupakan sebuah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kita bangun tidur, kita bisa pilih. Kita mau bangun, mandi, sikat gigi dulu, membuat pilihan setiap hari. Ada tawaran masuk, kita juga tinggal memilih, kita mau ambil atau enggak. Dan kalau kita ambil, itu bisa membawa perubahan. Nah sama, saya ingat sekali waktu itu, yang penting saya harus punya sikap positif. Ya, saya waktu itu ajak terus banyak orang, berbuah hasilnya Bapak sekalian. Tapi satu hal, mendekati tutup buku, saya bingung sendiri Bapak sekalian. Saya masih ingat omset pribadi itu masih 1,1. Nah 900.000 ini gimana ya? Saya kejar lagi. Tapi waktu kayaknya tidak memungkinkan karena tinggal 2 hari lagi. Waktu itu di pikiran saya, wah saya kontak kakak saya aja deh. Nah Anda ingat tadi cerita kakak saya ini sebenarnya nggak setuju Bapak sekalian. Untuk saya jalankan bisnis ini. Saya jalankan pertama diem-diem. Akhirnya ketahuan juga karena saya bilang, saya pingin pinjam uang ke kakak saya. 900.000. Buat apa? Buat jalankan bisnis Tiansi. Kakak saya waktu itu ngomel Bapak Ibu sekalian. Selama 2 jam. 2 jam Bapak Ibu sekalian. 2 jam. Saya membantah, ini bagus, ada buktinya. Saya ingin tunjukkan bahwa ini beda. Tapi kakak saya bilang, dulu beliau menjalankan bisnis di mana perusahaan itu memang nggak mapan, nggak sebesar Tiansi. Tiansi waktu itu memang belum menunjukkan bukti, tapi dengan modal keyakinan, karena lihat ini convention internasional, bahkan upline leader kita waktu itu yakin sekali beliau akan mendapatkan BMW pertama, Bapak Louis Tandean. Saya bermodalkan keyakinan, sikap positif. Saya paksa terus Bapak sekalian. Saya ngotot, kuncinya kita harus ngotot. Ngotot saya ingat waktu itu paksa, akhirnya kakak saya nyerah juga. Pokoknya dengan syarat 1 bulan harus kembali. Saya gembira sekali Bapak sekalian. Langsung saya datang ke stokis. Ya, saya tutup bulan depannya memang menghasilkan lumayan 1 juta lebih. Ya, saya ingat waktu itu saya bersyukur sekali ya. Tapi waktu itu bulan berikutnya saya nggak langsung bayar Bapak sekalian. Ya. Saya agak mengingkarinya. Saya ingin membelikan sebuah handphone waktu itu. Ya, saya punya handphone itu juga pemberian kakak saya waktu saya masih kuliah di Jakarta buat hubungan komunikasi. Tapi waktu itu handphonenya C25 saya ingat. C25 ini kalau baca SMS dari kiri ke kanan. Ya, terus yang muncul hanya nomor. Jadi kalau misalnya kita terima SMS mesti hafal. Jadi saya hafal nomor telepon teman saya gitu semuanya. Waktu itu saya ingin ganti sekali. Dan saya ingin tunjukkan ke grup juga bahwa bukti dari bisnis ini berjalan. Karena banyak teman-teman saya Bapak sekalian yang menolak. Akhirnya saya beli dan saya bilang mundur 1 bulan. Ya. Kakak saya bilang, oh ini berarti bohong. Enggak, ini buktinya ada slipnya. Tapi kakak saya masih punya paradigma yang masih salah waktu itu. Ya bilang, ya masih punya kekerasan hati. Saya tunjukkan HP itu ke teman saya, ke grup saya. Mereka semangat, Bapak. Ada beberapa yang merupakan geng di teman saya juga, akhirnya masuk. Tadinya kalau malam minggu, saya pertemuan, OPP, NDT, dia ngejek-ngejek, Bapak. Ya ngapain datang ke pertemuan, pakai jas, siang-siang, panas-panas, keringetan, segede jagong gitu ya. Ya saya waktu itu bilang, kita membangun aset.
saya kerjakan bisnis ini di luar sana tidak mengerjakan yang saya kerjakan. Tapi saya akan mendapatkan sesuatu bahkan yang lebih besar yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak mengerjakan di bisnis ini, Bapak Ibu. Jadi waktu itu saya juga ngotot. Kalau Anda mendapat teman Anda atau lingkungan Anda yang masih pesimis, Anda tunjukkan bukti, Bapak Ibu. Keluar dari lingkungan itu, Anda cari lingkungan yang baru. Pasti Anda akan mendapatkan orang-orang yang bakal menjadi frontline dan grup Anda yang lebih besar lagi. Tapi puji Tuhannya Bapak Ibu, teman saya ini akhirnya bergabung dan sekarang udah menjadi bronsayan juga. Ya. Banyak juga Bapak Ibu sekalian, di sana juga teman saya yang masih nolak. Nanti deh kamu tunjukkan buktinya. Kalau kamu sukses, saya jalan. Saya ingat ya kata-kata kamu, saya balik lagi. Saya waktu itu datang Bapak Ibu sekalian, saya udah terima Mercy, saya masih melihat daftar hitam ya. Wah, saya datangin lagi. Nah, dia bilang, "Wah, keren sekali mobilmu. Hebat ya kamu, memang hebat." Ya udah, ayo join, ayo kita sukses sama-sama. Enggak deh, memang hokinya kayaknya kamu deh. Udah, saya jalanin yang ini, puas aja. Ya ampun, waktu itu saya berpikir, ya memang ya, kita di dunia ini harus ada penyeimbang. Siang ada malam, malam ada siang, betul nggak? Kemudian kalau misalnya ada penjual, ada pembeli, ya. Kalau misalnya semua join Tiansi, Anda bayangkan, saya nggak bisa pulang ke Bandung. Anda bayangkan, semua pilot sedang presentasi. Mulu, bandara tutup sementara. Akan diadakan open plan presentation. Repot Bapak Ibu ya. Tapi memang itu pilihan. Hidup ini ada pilihan. Jadi tergantung. Kalau Anda di ruangan ini, seharusnya Anda memilih yang benar. Setuju Bapak Ibu sekalian? Ya. Berarti gabung semua ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, kemudian lanjut cerita. Di awal saya ingat sekali rintangan, halangan banyak. Bahkan saya ingat waktu presentasi di home meeting, sebenarnya semua dijalankan oleh Pak Ferdinand dan Ibu Livia Bapak Ibu sekalian. Presentasi beliau, closing beliau. Ya saya cuma diam manis, duduk manis. Tapi satu saat mungkin Pak Ferdinand, Ibu Livia, ini kapan nih presentasinya? Satu saat saya dipaksakan presentasi. Belum siap Pak. Aduh ini kurang ajar juga mungkin ya dalam hati upline saya. Saya jadi dikerjain terus. Kalau saya keluar kota gimana nasibmu ya? Coba deh sekarang kita culik ada si H ya katakanlah. Tetangganya beliau Pak Ferdinand. Nah orang ini tuh memang negatif. Pernah diajak Pak Ferdinand pun tidak mau. Nah dia diajak ke rumah Pak Ferdinand untuk dijadikan ternyata kelinci percobaan. Ya. Nah saya juga kenal baik Bapak Ibu, teman baik, teman main basket juga di SMA. Tapi nggak tahu Bapak Ibu sekalian, waktu itu saya ingat sekali teman saya di sini, Pak Ferdinand di sini, dia naik di atas motor perjuangannya ya. Nah saya di sini, ayo Yung, mulai. 1, 2, 3. Saya ingat, saya buka halaman pertama, profil perusahaan. Saya nggak bisa melanjutkan Bapak Ibu sekalian ya. Saya diem. Lutut saya bergetar. Saya ingat, aduh, kayak nembak cewek aja gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya ini apa presentasi aja susah, apalagi nembak cewek gitu ya. Terus saya buka langsung halaman, ada gambar kalsium. Saya gambar kalsium tapi nggak tahu itu bentuk tulang atau bentuk apa gitu ya. Saya presentasi bosnya, saya dihitung sama Pak Ferdinand 25 menit. Kalsium aja belum beres. Keringet kalau ada baskom itu mungkin udah setengah meter. Keringet dingin, gede koin, sebesar koin bosnya. Aduh susah setengah mati. Luar biasa waktu itu Bapak Ibu. Ya udah deh gini. Ya udah selesai ya. Mungkin Pak Ferdinand juga kesel ada keperluan jadi kayak gini terhambat. Ya udah malamnya saya pulang ke rumah, saya memikirkan lagi, aduh. Saya menangis waktu itu ya, saya harus berubah. Saya harus berubah. Dengan begini saya nggak bisa sukses. Untuk sukses memang ada harga yang harus dibayar. Ya harga itu ya kita lawan ketakutan yang ada di dalam diri kita. Ketakutan apa yang waktu itu saya alami? Saya harus berbicara, saya harus paksakan berarti presentasi lebih banyak. Kalau saya bayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau dulu saya bicara seperti ini, itu nggak mungkin. Saya udah mungkin osteoporosis sebelum waktunya gitu ya. Dan melihat Anda semua menakutkan sekali. Saya ingat waktu dulu di sekolah, saya tidak pernah
berhasil melawan ketakutan ini. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu sekalian, lewat bisnis ini Anda akan mendapatkan pengembangan diri yang Anda inginkan Bapak Ibu sekalian. Dan Anda bisa berubah. Kuncinya diri Anda tentunya. Ya, tidak ada seorang pun di dunia ini, bahkan Tuhan pun tidak akan bisa mengubah kita kalau kita tidak mengubah diri kita sendiri. Ya, lunakan hati Anda Bapak Ibu sekalian untuk menerima perubahan. Perubahan memang menyakitkan, tapi justru karena proses itu Anda akan mendapatkan sesuatu yang menjadi berkat bagi Anda di satu saat nanti. Ya, nah saya ingat hari demi hari saya lewati dengan motor perjuangan. Ya, motor itu juga warisan dari kakak saya untuk saya bisa kuliah. Saya ingat untuk mendapatkannya juga saya harus merengek dulu ya. Mendapatkan nilai bagus saya bisa dapat. Dan akhirnya motor tersebut lenyap Bapak Ibu. Ya, saya ingat bintang 5. Ya, saya pakai motor itu untuk presentasi. Pulang presentasi saya harus jalan kaki Bapak Ibu. Ya, motornya udah hilang di gondol. Wah, saya kehilangan kaki waktu itu. Ya, di saat saya lagi semangat rintangan pertama. Tapi saya nggak mau putus asa, Bapak Ibu. Saya harus dapatkan lagi motor baru dengan kredit. Ya, bonus saya habis-habisan buat kredit motor. Ya, buat membangun jaringan ke luar kota. Di awal saya bangun sampai ke Jogja pertama kali. Saya ingat Bapak Ibu untuk menghemat ongkos, saya harus rela duduk di gerbong ekonomi di bawah. Jadi perjuangannya semua orang pasti sama lah, leader-leader yang lain. Leader-leader di depan pun sama Bapak Ibu sekalian. Ya, melewatinya dengan banyak sekali rintangan. Tapi yang saya tahu, rintangan itu sebenarnya menjadi cambuk buat kita sukses lebih cepat. Ya, biar kita bisa merasakan yang lebih nikmat. Saya selalu bayangkan, wah enak sekali kalau seseorang duduk di kursi eksekutif. Saya bisa bayangkan, saya ada di sana. Dan itu kejadian Bapak Ibu. Impian kita bukan sekedar mimpi Bapak Ibu. Kalau impian kita yakinkan di dalam diri kita wujudkan, kita terus ulang-ulang setiap saat, setiap hari, itu akan menjadi kenyataan. Itulah kuasa dari sebuah impian dari kita semua Bapak Ibu. Justru butuh impian untuk menciptakan sesuatu yang lebih indah. Contohnya lampu sorot ini ada karena impian dari seseorang, Thomas Alva Edison. Berkat beliau, ya padahal kalau Anda tahu beliau ini SD aja nggak tamat, tapi kok bisa menciptakan sesuatu yang ada, dari nggak ada menjadi ada, ya. Dan di bisnis ini Bapak Ibu, kalau kita kaitkan, Anda tidak menciptakan sesuatu yang nggak ada, betul nggak? Mobil Mercy, kapal pesiar, pesawat, villa, bonus ratusan juta, peringkat, itu sudah ada. Tinggal Anda capai. Anda mau nggak untuk mengarah ke sana, ya? Bisnis ini bisnis akumulasi Bapak Ibu sekalian. Cepat atau lambat, Anda pasti terima. Masalahnya Anda mau lambat atau cepat? Kalau mau lambat, ya oke. Tapi kalau mau cepat, mari kita gunakan sistem. Sistem unicorn Bapak Ibu sekalian. Dengan sistem unicorn, Anda bekerja 1-2 tahun, sistem akan bekerja untuk Anda. Anda akan punya aset yang terus berkembang dan sehat. Asal mengikuti kurikulum unicorn. Parameter bisnis ini. Ada co-leader, co-leader plus, executive co-leader. Kalau Anda capai, semuanya akan terima. Ya. Nah, berikutnya saya ingat sekali ya, akhirnya saya masuk ke OPP ya. Di OPP ini, nah ini sikap saya masih belum bagus waktu itu. Saya menganggap aduh yang pakai jas kayaknya nanti deh kalau saya peringkatnya udah bintang 6, bintang 7. Nah, waktu itu saya masih pakai kemeja bosnya. Dan itulah malapetaka yang kedua. Grup saya pakai kemeja semua, nggak mau pakai jas. Kalau kita ingin membangun bisnis ini dengan benar, harus dengan kita sikapi dengan positif. Ikuti aja setiap apa yang dianjurkan upline leader kita. Yang upline leader kita itu seperti orang tua kita di kehidupan kita. Orang tua mana sih yang mau anaknya sakit, anaknya menderita? Ada Bapak Ibu sekalian? Saya sendiri sebagai orang tua, saya nggak mau anak saya sedikit lecet pun nggak mau. Bahkan saya ingin anak saya mendapatkan sesuatu yang terbaik. Sama. Ya, upline leader, sponsor Anda di bisnis ini pingin Anda menjadi yang terbaik. Justru dengan Anda menjadi terbaik, upline leader pun akan mendapatkan yang terbaik juga. Win-win solution. Ya, waktu itu saya masih pakai kemeja. Postur juga masih kurang pede, ya, malu-malu kucing. Kucingnya nggak tahu di mana, ya. Kemudian berikutnya Pak, ya, akhirnya saya bisa pakai jas. Satu hal
saya afirmasi ya impian saya untuk mendapatkan mobil mewah ini. Karena satu hal saya jalankan bisnis ini, saya ingin tunjukkan, saya ingin menjadi kebanggaan bagi keluarga. Ya BMW atau Mercy, saya bukan nilai dari sebuah harganya, bosnya, tapi menunjukkan bahwa bisnis ini benar, bisnis ini besar. Ya saat itu saya mengafirmasi dengan Ibu Livia Helen, ya beliau terima mobil ini dalam usia 21 tahun, Bapak Ibu. Ya, usia yang sangat muda, masih mahasiswi. Yang Anda cari di luar sana, ada nggak bisnis anak muda belum kerja sudah dapat sebuah mobil ratusan juta, bahkan mendekati miliaran, setengah miliar. Ya, saya temui Bapak Ibu sekalian, teman-teman saya, ya perempuan juga, mobilnya bagus-bagus, tapi STNK-nya STNK nama papahnya, nama mamahnya, ya. Atau dia anak dealer mobil, mobilnya ganti-ganti gitu kan. Tapi kan gak keren Bapak Ibu. Kalau Ibu Livia keren sekali. Nama BPKB STNK Livia Helen. Usia 21 tahun ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kalau bukti anak muda, masih muda, bisa, perempuan, seharusnya perempuan di sini bisa juga. Setuju? Nah, kalau perempuan bisa, apalagi yang laki-laki. Kalau misalnya nggak bisa, diapain Pak? Jadi mahasiswi aja ya kayak tadi. Maksudnya dihabisi gitu ya. Makanya Anda semua pasti bisa Bapak Ibu. Bisnis ini bukan didasarkan pada latar belakang. Apakah status kita pengusaha, mahasiswi, ya usia kita? Enggak. Semua orang pasti bisa. Bisnis ini untuk semua orang, semua kalangan. Kalau tadi Anda dengarkan dari Pak Rahman, supir taksi, calon penerima reward berikutnya. Amin Bapak Rahman. Kalau ada tukang ojek, ya bintang Ground Science, penerima Mercy juga. Dan bahkan di kota Bandung ada mantan preman. Nggak lulus SD, sudah bintang 7, bintang 8, dan selanjutnya. Banyak sekali Bapak Ibu sekalian, latar belakang apapun, yang penting orang itu mau nggak untuk berubah hidupnya. Itu kuncinya Bapak Ibu sekalian. Ya. Berikutnya, afirmasi ini saya bawa terus Bapak Ibu sekalian, saya yakinkan diri saya terima. Ada convention internasional, ya waktu itu di Malaysia 2005. Saya ingat saya kejar mobil mewah tersebut di sini Bapak Ibu. Tapi Tuhan berkehendak lain, tidak dapatkan mobil mewah tersebut. Di antara 30 nama penerima reward, nama saya tidak tercantum. Ya, saya ingat sekali 3 di bawah saya menerima reward. Nah, ke bypass Bapak Ibu sekalian ya, karena kelebarannya kurang. Ya, kalau Anda ikuti peta aset unicorn, ya hal ini nggak akan terjadi. Ya, itu kesalahan yang dulu saya lakukan. Waktu itu saya ingat saya pergi ke sana bersama calon pasangan saya, waktu itu masih pacaran. Ya, saya ingat waktu itu saya sedih sekali di sini, tapi saya senang bahwa di sini saya lihat jaringan saya ada yang terima reward. Dan saya punya keyakinan pasti satu saat kalau kita jalankan terus sesuai peta aset unicorn, ya sesuai parameter bisnis ini pasti dapat juga. Ya, saya sempat kecewa, tapi balik lagi, bangkit lagi. Nah, kemudian Pak, sama saya menjalankan bisnis ini, ya akhirnya saya kejar. Saya ingat sekali ada kejadian yang sangat tidak bisa saya lupakan. Ya, saya sangat bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kejadiannya sebenarnya sangat dahsyat. Ya, waktu itu saya pulang meeting dari rumah, dari ruko stokisnya Pak Ferdinand. Ketika itu pulang jam 2 subuh Bapak Ibu sekalian. Saya sebenarnya udah capek, ya. Saya waktu itu sudah punya kendaraan, mobil yang saya bisa beli dari bonus Tiansi. Nah, waktu itu saya beli Kia Visto, ya. Tapi saya waktu itu tidak dengar, istri saya mengatakan, kamu pakai mobil ini deh, pulangnya malam. Tapi saya pikir, saya lebih cepat pakai motor. Ya, akhirnya saya pakai motor Bapak Ibu sekalian. Pulang dari sana, saya lewati satu jalan yang agak gelap, dari arah yang berlawanan, ya saya tahu itu mestinya satu arah. Arah saya udah benar. Motor itu datang tiba-tiba tanpa lampu dengan kecepatan 2 kali kecepatan yang saya kendarai. Saya aja 60 kilo. Itu
itu 2 kali, Anda bayangkan cepat sekali. Jadi terjadi adu bagong Bapak Sekalian. Waktu itu saya terlempar dari motor, ya yang saya ingat waktu itu saya jaga kepala saya. Waktu itu luka di mata kiri itu besar sekali Bapak Sekalian, lebam. Ya, tangan saya habis. Kaki saya, silakan Pak. Nah, kaki saya habis juga Bapak Sekalian. Ini ibarat telapak kaki saya, kulit di sini habis semua Bapak Sekalian. Tinggal tulang. Ini semua hancur. Jadi tulangnya udah nggak ada kekuatan. Saya waktu itu masih bisa berjalan menuju rumah sakit, dibonceng sama satpam, tapi sesudah di rumah sakit betul sakit sekali Bapak Sekalian. Dibalut sama dokter jaga waktu itu, kemudian saya dioperasi besoknya. Dan waktu itu saya ingat yang menemani ada Bapak Frans, ada Pak Ferdinand, Pak Frankie ya. Menemani saya sampai operasi. Saya ingat waktu bangun, waduh itu ada 40 jahitan Bapak Sekalian. Ya, dan tulang saya yang di sini kelingking itu harus dipen sepanjang jari tapi nongol Bapak Sekalian. Anda bayangkan ngeri sekali. Kalau itu kesentuh, waduh saya bisa jerit-jerit Bapak Sekalian. Sakit sekali. Tapi beruntung Bapak sekalian ya, berkat produk dari kalsium, chitosan, Mooncord, Beneficial Zinc, dokter mengatakan harus istirahat total maksimal setengah tahun. Bukan istirahat total, maksudnya bisa berjalan lagi gitu. Lukanya juga kering mungkin 1-2 bulan. Nah, tapi dengan kalsium, chitosan, ya luka yang basah, jahitan itu kering dalam waktu 3 minggu Bapak sekalian. 2-3 minggu ya. 1 bulan kemudian sudah dicabut ya setelah saya pulang dari convention di China. Itu cepat sekali. Produk kita ini produk yang luar biasa Bapak sekalian. Ya, nah silakan. Ini juga membawa hikmah Bapak sekalian. Waktu kejadian saya ingat saya duduk ya di kursi keluarga. Waktu itu saya di SMS sama Bapak Louis Tandian. Ya, waktu itu masih belum pengumuman. Saya dibecandain sama Pak Louis, nama Anda tidak termasuk dalam daftar penerima reward. Waduh sedih sekali Bapak sekalian waktu itu. Waduh miss lagi. Udah sakit ya, sakit juga di hati gitu ya. Terus kemudian aduh saya masih penasaran, saya tanya Ibu Livia, waktu itu Ibu Livia masih di Medan. Nah Ibu Livia ya karena mungkin tidak bisa, ini dia bilang, sebenarnya nama kamu ada. Waduh Bapak Ibu sekalian, saya mau loncat, saya ingat kaki saya gimana ya nanti ya, nggak mungkin gitu ya. Tapi saya senang sekali Bapak sekalian, orang yang pertama saya hubungin istri saya, mama dan kakak saya. Ya waktu itu mereka semua kaget. Dan yang saya paling ingat kakak saya Bapak sekalian. Ya pertama dia bilang, yang benar inventaris mungkin. Bukan gratis kata saya tuh. Ya bukan inventaris, gratis. Ya kan beda walaupun belakangnya tis gitu ya. Inventaris kan ditarik lagi, ini mah enggak. Bakal pakai nama BPKB sendiri. Dan akhirnya saya berangkatlah ke sana dengan menggunakan kursi roda. Ya. Kursi roda yang dipinjamkan waktu itu oleh General Manager Bandung ya. Saya pakai tongkat juga ya. Ada Bapak Francisco Saverius Joko, Ibu Livia dan yang paling kiri itu Bapak Handi Wiguna. Ya, salah satu donatur yang luar biasa. Di jaringan beliau ada puluhan orang penerima reward ya. Nah, saya waktu itu pergi ke China ya. Saya lihat aduh orang pada narik kunci gitu ya. Saya nggak bisa gitu kan. Tapi satu hal saya yakinin, tahun depan saya harus naik ke panggung dengan kaki yang sudah normal. Ya, dan tahun depannya Bapak sekalian, puji Tuhan, silakan Pak. Nah ini waktu Rai juga, ya ada Bapak Franky Wianto, pengusaha sukses, pemilik supermarket, ya penembak jitu, masuk atlet perbakin, S2-nya ada 2. Ya, pintar sekali, tapi beliau rendah hati sekali mau jalankan bisnis ini dan beliau berhasil mengajak putranya juga yang ketiga untuk meraih reward sama-sama. Ayah dan anak penerima reward, mobil mewah dan kapal pesiar pribadi. Jadi di bisnis ini Bapak Ibu sekalian, Anda bisa mengajak keluarga Anda semua untuk terima reward. Ya, Ibu Livia, Bapak Ferdinand, dan yang bawah orang yang depan Anda ya. Nah tahun depannya berkat kekuatan pikiran juga Bapak sekalian, akhirnya 1 tahun kemudian, silakan Pak. Sebelumnya kita celebration ya, mobil ini akhirnya turun
dan saya celebration dengan grup. Saya yakini bahwa grup saya harus menjadi penerima berikutnya. Jadi satu hal Bapak sekalian, kalau upline leader Anda sudah terima, Anda harus berpikiran Anda pun akan menerima berikutnya. Antrian Bapak Ibu sekalian, antrian untuk mendapatkan apa yang Anda impikan. Dan antrian itu bisa diserobot. Setuju nggak? Antrian kan bisa diserobot. Anda bisa kedua, tapi nanti kalau Anda lengah bisa jadi Anda ke-8. Nah di sini Anda kejar terus parameter. Dan itu pasti Anda dapatkan juga. Nah berikutnya, tahun depannya, sebelum dapat reward, saya ingin cerita di tahun 2006 ini sebenarnya banyak berkat yang diberikan. Dan saya yakin tahun 2006 ini saya lalui merupakan hasil keputusan dari apa yang saya lakukan dari tahun-tahun berikutnya. Ya, apa yang kita tabur dengan bercucuran air mata dan keringat, kita pasti akan tuai dengan sorak-sorai Bapak Ibu sekalian. Dan itu pun pasti akan Anda alami juga. Ya. Nah, di tahun 2006 awal, berkat yang pertama yang saya bisa rasakan yaitu saya bisa membuat sebuah pesta pernikahan yang sangat besar. Sebenarnya bukan inti di situ sih, tapi saya ingin menunjukkan bahwa ke papa mertua saya bisa membahagiakan anaknya dengan memberikan yang terbaik. Nah, di sini masih ada yang ingin menikah? Maksudnya bukan pingin nikah 2 kali ya. Anda bisa bahagiakan orang yang Anda cintai. Di bisnis ini Bapak Ibu sekalian bisa Anda wujudkan. Ya, dan saya waktu itu bahagia sekali. Saya senang sekali. Pertama saya bisa membuat sebuah pesta pernikahan. Dan satu hal saya lihat papa mertua saya juga bangga. Ya, tapi beliau orangnya koleris. Tidak menunjukkan langsung. Cuman saya tahu di awal dia sempat pesimis. Ya, karena di awal dia bilang ini bisnisnya kayak nggak mungkin, mobil mewah itu mungkin kayaknya tipuan dan sebagainya. Tapi saya ajak waktu itu ke dealer, ya waktu mengambil Mercy, ya dan akhirnya ya betul sekali Bapak Ibu sekalian. Kalau lingkungan keluarga misalnya menolak, pesimis, Anda kerja keras, Anda tunjukkan sampai Anda dapatkan itu akan bisa menjadi bukti yang tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu sekalian. Ya, nah. Tahun 2006 saya bisa menikah, kemudian saya Mei-nya bisa berangkat ke China tadi. Oktober 2006 saya bisa jalan-jalan gratis lewat Holiday Dream Unicorn Bapak sekalian. Ini satu pengalaman yang luar biasa. Bersama upline leader kita semua, Bapak Luis dan Ibu Fei Fei. Dan di sini kenangan yang terindah Bapak sekalian. Silakan Pak. Ya, waktu itu istri saya sedang hamil tua Bapak sekalian. 7 bulan. Ya, jadi anak di kandungnya itu sudah merasakan 5 negara, kencing di 5 negara. Ya, ini beautiful moment Bapak sekalian, mengajak orang yang kita cintai untuk bisa melihat keindahan dunia. Anda bayangkan, Anda yang berada di sana Bapak sekalian, rencanakan dari sekarang tempat terindah yang ingin Anda wujudkan juga. Nah berikutnya, tahun berikutnya, kejutan, saya masih seneng-senengnya dapat Mercy, saya bawa kemana pun. OPP, Grand OPP, ya sampai saya pernah bawa ke Bangka, bosen, lintas pulau, dan tahun depannya berkat kembali dari hasil kerja keras kita, bosen. Ya Tuhan tidak pernah tidur, bosen. Dia akan melihat anak-anaknya yang bekerja keras dan dia akan memberikan berkatnya ke Anda. Kalau Anda terus bekerja, percaya dan diimani, ya. Nah, tahun 2007. Ya, bersama beberapa leader dan upline leader, Pak Franciscus Saverius Joko, kami semua mendapatkan reward. Saya waktu itu mendapatkan kapal pesiar dan pesawat. Ini sangat luar biasa sekali Bapak sekalian. Nah, satu hal impian saya bisa berpotret dengan Mr. Lee. Ya, dan saya mendapatkan 2 kali Bapak sekalian. Waktu saya masih peringkat bintang 8 dan saya Bronze Science. Saya ingin berpotret dengan beliau, saya dikenal oleh beliau. Dan saya ingin bahwa beliau tahu saya bekerja keras untuk menunjukkan dan ingin juga supaya banyak orang bisa sukses sesuai dengan visi beliau. Ya, beliau punya visi yang luar biasa, mensejahterakan manusia, menyehatkan umat manusia. Kita sedang menjalankan misi-misi, visi dari orang yang luar biasa ini. Ya, nah. Berikutnya Pak, tentang anak jalanan, bagaimana saya bisa mengajak anak-anak yang kekurangan ini untuk menikmati. Kalau piring saya waktu itu masih kosong. Tapi puji Tuhan Bapak sekalian,
lewat bisnis ini, ketika Anda mencapai bintang 8, ketika Anda bisa mencapai kebebasan uang, kebebasan pikiran, kebebasan waktu, Anda sudah bisa membahagiakan lingkungan keluarga Anda dahulu, ya, terutama Anda juga, Anda bisa membagikan berkat bagi lingkungan sekitar Anda. Dan panggilan saya Bapak Ibu sekalian, saya ingin mengajak sebanyak mungkin rekan-rekan saya juga untuk membantu anak-anak jalanan, anak-anak yang masih butuh perhatian, tapi mereka tidak dapatkan karena himpitan ekonomi, ya, keluarga dan sebagainya. Kita Bapak Ibu sekalian, lewat bisnis ini, kita bisa membantu mereka semua. Dan satu hal, saya juga bersyukur, saat ini saya sudah punya beberapa anak asuh. Saya betul-betul bersyukur dan saya bisa merasakan betapa hidup ini sempurna ketika kita bisa melihat senyum dari orang yang tidak kita kenal menjadi kita kenal, ya. Kita bisa menghapus air mata menjadi saluran berkat yang mengajak anak-anak itu menjadi sukacita, ya. Nah, saya yakin Bapak Ibu sekalian, di antara Anda pasti punya panggilan untuk membahagiakan lingkungan sekitar Anda. Jadikan bisnis ini Bapak Ibu sekalian sebuah alat untuk mewujudkan hal itu Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, ini potret keluarga saya. Itu kakak saya yang paling kiri, istrinya mama saya Bapak Ibu sekalian, dan istri saya yang tercinta. Bersama dari ipar dari mama saya yang kanan dan anaknya. Saya merasakan Bapak Ibu sekalian sebuah kehangatan, sebuah rasa yang tidak bisa digantikan. Ketika kita bisa berkumpul dengan keluarga kita tanpa ada beban. Dan itu bisa kita dapatkan di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Saya lihat di luar sana, teman-teman saya banyak yang tidak mendapatkan itu. Bahkan untuk berkumpul dengan anaknya, dengan orang tuanya, itu hanya seminggu sekali. Apakah itu yang ingin Anda dapatkan juga Bapak Ibu sekalian? Apakah kita bekerja keras? Katanya bekerja keras untuk membahagiakan mereka. Tapi ketika anak kita, orang tua kita pingin pergi ke sini, pingin beli sesuatu, kita bilang kita belum punya waktu, kita belum punya uang. Di luar sana banyak yang belum membuka hatinya untuk menjalankan bisnis ini. Kalau Anda serius jalankan bisnis ini Bapak Ibu sekalian, saya yakin sekali, kebebasan waktu itu akan menjadi milik Anda. Saya rasakan setiap detik Bapak Ibu sekalian, anak saya 2, cewek dua-duanya, usianya 2 tahun dan setahun. Tapi saya bisa melihat pertumbuhan mereka detik demi detik. Saya bisa membelikan yang terbaik buat dia. Pak, saya pingin baju ini. Saya bisa belikan. Tanpa saya punya alasan untuk menunda. Saya nggak bilang, nanti deh. Baju ini kayaknya nggak cocok. Padahal kita nggak punya uang untuk membelinya. Apakah itu yang kita mau Bapak Ibu sekalian? Dua anak saya udah siapkan pendidikan yang terbaik buat mereka. Mahal Bapak Ibu sekalian, mahal biaya pendidikan sekarang. Tapi lewat bisnis ini gak jadi masalah Bapak Ibu sekalian. Saya tahu saya bisa memberikan yang terbaik buat mereka, buat mama. Dan menjadi bukti kebanggaan buat kakak saya juga. Dan menjadi suami yang dibanggakan oleh istri. Menjadi menantu yang dibanggakan oleh mertuanya. Apakah itu yang ingin Anda mau juga Bapak Ibu sekalian? Anda ganti Bapak Ibu sekalian, itu bukan muka saya, bukan muka istri saya, bukan muka anak-anak saya. Tapi ganti muka-muka di depan ini, Anda bayangkan Anda Bapak Ibu sekalian. Sama tadi Anda melihat, Anda yang tadi maju ke panggung. Anda merasakan, Anda mendapatkan reward. Anda mencapai bintang 8, Anda bisa mendapatkan kebebasan. Yakini itu Bapak Ibu sekalian, imani itu Bapak Ibu sekalian. Karena satu saat, buah dari iman Anda adalah kenyataan. Dan Anda yang akan mendapatkannya. Bukan siapa-siapa. Percaya pada hal itu Bapak Ibu sekalian. Sore ini Bapak Ibu sekalian, saya meminta Anda bagi yang percaya Bapak Ibu sekalian. Bagi yang mau hidupnya berubah. Silakan tutup mata Anda Bapak Ibu sekalian. Anda dekap
tangan Anda di dada Anda. Katakan di dalam hati Anda, Bapak sekalian, sore ini saya ingin berubah. Saya tahu untuk sukses banyak harga yang harus dibayar. Tapi saya tidak peduli. Saya tidak peduli itu semua. Saya akan berjuang, tidak akan pernah menyerah sampai impian saya bisa terwujud. Dan saya bisa merasakan tawar yang anak-anak, orang tua, saudara yang ingin saya bahagiakan. Saya ingin mereka melihat muka saya dengan sebuah senyuman kebanggaan. Mereka berkata kepada Anda semua, siapapun itu, orang tua Anda, anak Anda, istri Anda, suami Anda, mereka akan berkata, saya bangga kepada kamu. Dan tidak pernah menyesal untuk hidup bersama. Dan akan terus melanjutkan sampai mencapai kesuksesan yang lebih besar lagi. Warisan yang paling dinantikan oleh orang-orang yang Anda cintai, Bapak-Ibu sekalian. Baik orang tua Anda, baik anak Anda, orang-orang yang Anda cintai. Ada kehidupan yang rukun, kehidupan yang saling mengasihi tanpa memikirkan keadaan keuangan. Karena Anda sudah bebas, Bapak-Ibu sekalian. Anda sudah bebas uang, bebas waktu, bebas pikiran. Ya, Anda sudah punya semuanya. Dan Anda bisa mengajak mereka untuk merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan yang luar biasa. Sore ini lunakan hati Anda semua. Ubah semua ketakutan menjadi keberanian. Ubah kemalasan menjadi sebuah tantangan untuk lebih rajin lagi untuk mewujudkan impian Anda. Sudah banyak waktu yang terbuang. Sudah banyak waktu yang disia-siakan. Buat apa kita mengejar yang kita tahu ujung-ujungnya tidak akan membahagiakan anak istri kita, keluarga kita, atau orang-orang yang kita ingin bahagiakan. Ambil sebuah keputusan. Bisnis ini bisnis luar biasa. Bisnis ini akan membantu Anda mewujudkan kehidupan yang luar biasa. Saya yakin setiap orang yang percaya di ruangan ini dan mengambil keputusan untuk benar-benar berubah, Anda akan berada di panggung kemenangan berikutnya, Bapak sekalian. 1, 2, 3 tahun ke depan. Jangan pernah takut, Bapak sekalian. Jangan pernah gentar. Karena dengan semangat Anda pasti bisa. Ingat, Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan akan melihat anak-anaknya yang selalu berusaha, selalu berdoa, dan selalu yakin impiannya terwujud. Saya menunggu Anda, Bapak sekalian. Saya menunggu Anda satu saat mengatakan, tanggal 14 Juni saya ambil keputusan. Dan saya 1 tahun atau 2 tahun kemudian Anda datang lagi, saya sudah berubah, saya sudah bisa merasakan semua kebebasan, kebahagiaan bersama orang yang dicintai. Saya menunggu Anda, Bapak Ibu sekalian. Saya menunggu Anda. Selamat berjuang untuk orang-orang yang Anda cintai. Selamat berjuang. Never, never, never give up, Bapak Ibu sekalian. Konsisten. Anda pasti akan dapatkan apa yang Anda impikan. Anda luar biasa. Anda pasti bisa, Bapak Ibu sekalian. Selamat berjuang. Go execute yourself.